Hai, selamat datang di channel aku Mila Nabila 99. Teman-teman, kan sekarang udah akhir bulan ya. Sekarang tuh tanggal 26 ya, 26 Mei. Jadi udah hampir kan. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berarti sampai 31 ya. Berarti udah kurang 5 hari lagi ya kita memasuki bulan Juni. Anggaplah akhir bulan. Makanya aku pengen tahu buat kamu yang lagi PDKT, terus kamu tuh lost contact sama seseorang gitu, kira-kira ya akan ada potensi nggak kalian atau si dia kembali menghubungi kamu di bulan Juni. Jadi sekali lagi ini aku akan ambil 3 kartu sebagai pilihan. Kalian pilih sesuai intuisi kalian ya. Sesuai intuisi kalian, kemudian kalian bayangin di pikiran kalian wajah si dia. Dan kalian sebutkan nama dia di hati kalian ya. Udah jatuh duluan di sini ya. Nah, kira-kira di bulan Juni nanti ada potensi bakal menghubungi kamu lagi atau enggak? Jadi ini buat kamu yang tadinya PDKT sama dia tapi tiba-tiba lost kontak gitu aja tanpa kabar, padahal tadinya kamu merasa nyaman aja ya komunikasi sama dia, nyambung gitu, enak banget ngobrolnya. Tiba-tiba dia ngilang gitu aja tanpa kabar. Nah, aku akan ambil 3 kartu sebagai pilihan, kalian memilih ya. Adakah potensi untuk kembali berkomunikasi lagi sama dia, atau adakah potensi si dia kembali menghubungi kalian ya. Akan aku ambil 3 kartu di sini karena ini udah ada kartu jatuh, jadi akan aku ambil 2 kartu lagi. Sebentar. Nggak boleh lihat. Oke. Aku acak dulu deh. Takutnya kamu tadinya ngelihat di awal gitu. Oke ya. Di sini ada 3 pilihan, silakan kalian memilih. Kalian mau yang mana? Kalau kalian bingung, aku kasih permen deh kayak kemarin. Jadi ini yang paling kiri nih. Kalau di kamera tuh apa ya, kanan ya? Bola. Jadi di sini nih yang milk kita rasa melon ya, milk kita rasa melon. Ini milk kita rasa coklat. Oke. Terus ini milk kita rasa strawberry. Silakan kalian pilih sesuai intuisi kalian. Kalau kalian bingung silakan di pause. Sekali lagi judulnya, adakah potensi kalian, adakah potensi si dia yang menghilang tanpa kabar kemudian menghubungi kalian lagi di bulan Juni? Adakah potensi demikian di bulan Juni gitu ya? Atau adakah potensi kembali berkomunikasi di bulan Juni? Jadi ini spesifik untuk yang lagi PDKT ya, jadi belum pernah jadian ya, kayak gitu. Aku kasih waktu 5 detik. Kalau kalian bingung silahkan di pause dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung aja. Yang melon di sini ada kartu strength ya, ada kartu strength di sini. Jadi aku ambil dulu deh. Ini nggak perlu lagi karena udah cukup di kartu strength ini ya. Ya nggak apa-apa deh, biar kalian nggak bingung gitu. Sorry.
sorry. Oke. Bentar deh. Jadi sesuai apa ya, sesuai hati aku. Kalau hati aku udah merasa cukup penshuffle-nya, jadi cukup. Kalau aku merasa kurang tadi ya aku ulangi lagi gitu ya. Oke. Oke. Di bottom of the deck-nya ada kartu apa ini? Ini bisa dibilang jalan apa ya, kayak ada keraguan juga ada, tapi tunggu dulu deh, jangan terlalu galau. Sungguh aku rapikan dulu deh. Nah, udah aku tata. Aku sih melihatnya di sini tuh kayak si dia gitu ya. Si dia tersebut sebelumnya mengalami bisa dikata itu apa ya, dimanfaatkan secara finansial, karena kartu ini yang berhubungan dengan finansial. Sebentar ya, aku angkat telepon dulu. Sorry. Halo, sorry, ada telepon barusan. Ini dari mana ya, aku lupa. Soalnya kalau nggak diangkat nggak enak, soalnya saudaraku sendiri gitu loh, sepupu aku. Kan sekarang kan lagi lebaran, jadi mereka tuh mau silaturahim gitu, makanya aku angkat. Kalau cuman orang-orang yang gimana nggak aku angkat, misalnya kalau aku lagi kayak gini. Aduh, aku lupa aku sampai di mana, aku ulangi lagi deh. Intinya ini orang yang cukup bagus secara finansial, aku melihatnya. Si dia loh ya, yang tadinya PDKT sama kamu, tiba-tiba dia menghilang gitu tanpa kabar. Nah, orang ini bisa jadi udah kerja dan cukup lama kerja dan cukup banyak duit lah, tabungan cukup banyak gitu ya, saldo cukup banyak, aku melihatnya kayak gitu. Atau kalau enggak dia tuh punya bisnis kayak gitulah, dan bisnisnya tuh cukup lancar ya. Dan begitu dekat sama kamu ya, ini masih baik-baik aja gitu loh bisnisnya gitu, aku melihatnya kayak gitu. Nah, bisnis ini aku bilang kenapa agak lama, sudah cukup lama, karena sebelum ketemu sama kamu dia pernah punya pasangan ya. Dan ketika dia punya pasangan tuh memang finansial dia emang udah bagus gitu ya. Bisnis, kurasa dia punya bisnis gitu ya. Apalah pokoknya usaha, entah dagang gitu. Pokoknya ini ada gitu ya. Dan sama sebelumnya pun itu bagus gitu, emang jalan gitu bisnisnya, entah berdagang, entah usaha apa gitu, itu emang jalan dan lancar-lancar aja gitu. Makanya aku bilang ini cukup lama dan udah cukup, kurasa cukup banyak lah duitnya kayak gitu ya, karena udah tertabung sejak dulu gitu sebelum kenal kamu. Cuman dia ketemunya sama orang yang
apa sih, yang nggak dia duga. Kurasa ini orang baik-baik aja ya, kurasa ini tipe-tipe orang yang setia, yang aku melihatnya kayak gitu. Jadi dia tidak terpikirkan bahwa pasangannya itu bakal melihat dia dari segi finansial aja gitu. Dan lama-kelamaan aku melihatnya ini terjadi perpisahan pun karena dia sudah capek gitu ya. Aku rasa kayak gitu, dia udah capek, apa ya, karena akhirnya ketahuan juga kenapa harus berkali-kali gitu ya. Jadi aku melihatnya ini berkali-kali mengalami dimanfaatkan secara finansial gitu kan. Aku melihatnya ini orang cukup polos juga ya. Kenapa? Karena aku melihatnya ini berkali-kali, anggaplah ketipu kayak gitu ya. Pokoknya ini sampai ini aku melihatnya mereka kan udah nggak ada nih hubungannya. Itu pun karena dia merasa gitu loh, lah ternyata aku sampai sekarang ini hanya dimanfaatkan gitu. Nah dia baru merasa gitu loh, padahal mengalami hal demikian udah berapa kali gitu loh, paham ya maksudnya aku udah. Nah kayak gitu tuh pengalaman dia kayak gitu di sini. Nah dia ambil solusi, akhirnya ya udahlah sampai di sini aja kayak gitu. Aku melihatnya kayak gitu di sini, percintaan dia sebelum kenal kamu gitu ya. Jadi dia mengakhiri karena merasa dimanfaatkan, akhirnya dia mengakhiri hubungan ini. Tapi aku melihatnya orang ini belum bisa move on dari mantannya ya, jadi kayak terpaksa gitu, paham kan? Jadi aku melihatnya juga dia menjalani hubungan sama kamu, bukan hubungan sih, dekat sama kamu, dibilang pelarian. Ya bisa dikata pelarian, bisa dikata kamu tuh sekedar hiburan aja tadinya sama dia, terus bisa dikata juga kayak kembali penyemangat gitu kan. Aku melihatnya ini habis rapuh toh gegara percintaan, karena bukan cinta yang dia dapat, malah kebohongan ya, ketidaktulusan, ada hal yang lain gitu yang dia ingin, yang mantannya inginkan dari dia gitu, padahal dia sudah kasih hati gitu loh ya. Karena aku melihatnya tipe-tipe orang yang setia sebenarnya. Jadi perpisahan ini terjadi karena memang kesalahan mantannya gitu ya. Karena aku melihatnya sebenarnya ini ingin hubungan yang panjang bersama mantannya, makanya ketika dia PDKT sama kamu, aku melihatnya hati dia masih beban, pikiran dia masih beban, masih teringat mantan. Karena dia emang sejujurnya aku baca dari di sini nih, ini belum bisa move on gitu ya dari mantannya. Cuman dia terpaksa aja. Jadi kalau ada kamu kayak terhibur gitu, kembali semangat gitu. Makanya kamu jangan terlalu baper juga sama orang ini gitu ya. Jangan terlalu baper. Karena ini aku melihatnya sampai sekarang ya, sampai detik ini kan dia nggak ngubungin kamu toh sampai sekarang kan. Ini kan aku ceritanya kan untuk close contact. Nah sampai detik ini nggak bisa move on masih sama mantannya. Kenapa? Karena di bottom of the decknya ada kartu crossroad ya. Jadi ini belum move on. Makanya aku katakan sama kamu, aku pertegas sama kamu, jangan terlalu berharap orang ini gitu loh ya. Benang merahnya kayak gitu. Jangan terlalu berharap orang ini kembali ngubungin kamu gitu ya. Karena aku melihatnya cintanya udah terlanjur luar biasa sama mantannya. Tapi benci sama sifat dia ya iya juga gitu ya. Cinta tapi benci gitu loh ya. Kayak gini makanya. Nah ini kan solusi dia kan. Ini kartu ikan ketemunya kartu kunci. Jadi dimanfaatkan secara finansial, padahal dia cinta ya. Tadinya ada romansa tapi cinta bertepuk sebelah tangan gitulah ya. Dianya mantannya ingin finansial dari dia, sedangkan dia polos tadinya menginginkan cinta yang hubungan jangka panjang, cinta yang tulus, dan dia tadinya nggak paham gitu ya. Dan ini udah nggak ada, ini udah, aku melihatnya ini udah putus ya. Ini udah putus karena ketemunya ini sih. Nah terus di kartu ini aku melihatnya ya dia masih menyimpan rasa untuk si mantan, dan ini merahasiakan dari kamu kalau dia tuh belum bisa move on. Kurasa ini nggak ngaku sama kamu, dia ngakunya gue udah move on, pasti dia ngomong kayak gitu sama kamu, gue benci banget sama mantan gue bla 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 gitu ya. Emang benci tapi cinta gitu loh ya. Tanpa kamu tahu, yang namanya manusia kan nggak mungkin jujur apa adanya gitu kan. Di sini jujur di kartu terbuka kayak gini. Jadi
dia sebenarnya masih menyimpan cinta buat mantannya. Ini ada kartu buku rahasia, yaitu rasa cinta dia kepada mantannya masih lekat ya, terlalu lekat di hatinya. Cuman dia kayak gimana ya, kayak ya udahlah, gue lagi deket sama orang nih, ya udah gue kali aja gue bisa semangat gitu loh ya. Di sini dia kayak gitu, kali aja aku terhibur, setidaknya aku nggak terlalu sedih gitu ya, nggak terlalu tenggelam pada kesedihan. Ada yang nyemangatin gue, ada yang chatting sama gue, ada yang telepon gue, ada yang bikin gue bangkit gitu loh ya, kayak gitu di sini. Dan ini sama, masih tentang mantannya. Dia sebenarnya terlalu setia untuk mantannya ya, sampai detik ini aku melihatnya kayak gitu. Dan dia beban pikiran sampai saat ini ya, di hati dia beban, pikiran dia beban, tapi dia mikir 2 kali, mantan gue bohong gitu ya, ini pembohong, ini mantannya yang bohong. Makanya ini strength di sini, dia tuh cinta dia kepada mantannya yang luar biasa. Seandainya ini kartunya positif, ketemunya strength itu bagus untuk kamu, tapi di sini strength ketemunya crossroad, jadi ini kabar kurang bagus buat kamu. Aku melihatnya justru ini buat si mantan, dia maksudnya cintanya banget sama mantan gitu, tapi karena ketemunya sama ini dia benci-benci cinta gitu ya, benci-benci cinta. Dan intinya ini masih perlu lama ya untuk bisa kembali ke seperti biasanya gitu ya. Kurasa di bulan Juni ini pun nanti dia masih belum bisa move on dari mantannya. Aku melihatnya kayak gitu, ini masih ragu mau hubungi kamu atau enggak, karena memang di pikiran dia kepecah dengan mantan, benci tapi cinta gitu loh ya. Coba aku buka lagi di sini, tuh kan ya kan, dia tuh ingin kejelasan sebenarnya dari mantannya. Tuh kan ada kartu mayat, dia belum bisa move on. Kamu bayangin aja deh kalau Bumi kan nggak bisa kelopak matanya dibuka ya kan, dia nggak bisa bolak kanan, bolak balik kanan kiri, duduk berdiri, dia nggak bisa kan, dia hanya karena dia udah meninggal, udah mati gitu, jadi dia udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah sama kayak perasaan hati dia benci tapi cinta, jadi dia belum bisa move on. Dan aku melihatnya hingga Juni nanti dia masih belum bisa move on ya dari mantannya. Dan aku melihatnya juga sekalipun si dianya itu merasa dilicikin sama mantannya, dia masih suka kepoin medsos mantannya kayak gitu. Tapi aku melihatnya pada akhirnya mereka sama mantannya pun ke depannya gitu ya juga nggak akan bersatu, karena aku melihatnya kartu ini di sini. Jadi sekali lagi, walaupun dia nggak bisa move on dari mantannya, tapi potensi untuk kembali sangat kecil, bahkan 90% hingga 100% ini emang nggak akan kembali ya. Di masa yang akan datang mereka nggak akan balikan nih kalau menurut aku sih di kartu ini. Tapi jangan terlalu percaya juga ya, jangan terlalu ambil mentah-mentah di sini, karena ini general reading yang aku tarik kolektif ya, dari semua hari lahir, semua tanggal lahir, semua bulan lahir atau semua zodiak, semua sio atau semua tahun lahir. Karena hari lahir aja itu udah beda teman-teman ya, jam lahir aja itu udah beda. Makanya kalau kamu ingin spesifik energi kamu yang ketarik, silakan sama aku personal reading dengan cara DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 0831 0780 5867. Jadi aku melihatnya potensi kalian untuk potensi dia untuk kembali menghubungi kalian tuh, atau potensi kalian kembali berkomunikasi tuh kecil sekali ya, bisa dikata hanya 10% atau bahkan nggak sama sekali. Di bulan Juni ini nggak ada hubungan lagi. Kurasa 0% ya untuk menghubungi kamu gitu di bulan Juni ini. Entahlah di bulan Juli, makanya nanti ikuti aja terus channel aku. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, benang merahnya hingga bulan Juni dia belum bisa move on dari pasangannya. Dan benang merahnya juga sampai kapanpun ya, sekalipun dia cinta banget sama mantannya ya, tapi aku melihatnya ke depannya, walaupun hingga beberapa tahun lagi aku melihatnya di sini ya. Aku tarik kesimpulan di sini tuh mereka emang nggak ada potensi balikan sih, mereka nggak ada potensi balikan ya. Kalau kamu merasa nyaman sama orang ini, semoga suatu nanti
dia untuk kamu ya, dia tertakdir untuk kamu kalau kamu tuh merasa cocok sama dia gitu aja. Karena aku melihatnya di sini di energi ini tuh ke depannya bertahun-tahun ke depannya tuh nggak ada potensi kembali sama mantan sekalipun dia cinta banget sama mantannya. Aku melihatnya kayak gitu ya. Cuman kamu jangan terlalu, sekali lagi aku kasih tahu sama kamu, jangan terlalu baper sama orang ini ya, jangan terlalu baper gitu sih. Aku melihatnya kayak gitu. Jadi di bulan Juni nggak ada komunikasi lagi kalian gitu ya, nggak ada komunikasi lagi. Demikian pula sih dia kepada mantannya, dia juga nggak komunikasi. Aku melihatnya kayak gitu, tapi dia suka kepoin mantannya lewat media sosial gitu. Gitu sih ya. Sekali lagi ini hanya dibuat apa ya, kayak aku bilang tadi, penyemangat, hiburan, bikin dia bangkit lagi karena dia habis down, habis tenggelam pada kesedihan, kehancuran hal asmara. Karena ini juga tentang finansial yang mana dia dimanfaatkan secara finansial oleh si mantan gitu ya. Gitu sih. Ini untuk ini kartu Leo ya. Ini kartu Leo. Energi yang paling besar hingga 100% tuh Leo ya, buat kamu yang Leo di sini. Tapi ini juga ada Pentacle, ini masuk Pentacle juga seperti Capricorn, Virgo, Taurus. Tapi ini bukan ini loh teman-teman, ini bukan kartu tarot ya. Jadi aku nggak bisa kayak zodiak gitu, kamu dilindungi dengan bla bla bla. Aku nggak kayak gitu di sini. Oke. Kalau ini kayak The High Priestess, kayak Pisces gitu ya. Itu sih ya. Kesimpulannya di bulan Juni dia tidak akan menghubungi kamu lagi. Ini versi YouTube ya. Karena beda ya teman-teman dengan kamu personal reading sama aku. Makanya kamu jangan terlalu sedih juga kalau sudah ada tebaran negatif dari aku, bacaannya negatif yang gak sesuai di hati kamu. Jangan terlalu sedih, oke? Kamu sama aku mending personal reading aja biar energi kamu yang ketarik. Ini kan kolektif gitu kan. Oke, sekarang selanjutnya buat kamu yang pilih rasa coklat, tapi mau aku pause dulu karena mau aku acak. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih coklat, di sini ada Jasmine ya. Ada kartu Jasmine. Oke, ini sudah ada kartu jatuh, aku ambil. Kalian hubungan LDR ini ya. Jadi ini hubungannya jarak jauh. Jadi komunikasinya lewat alat teknologi gitu ya. Oke, aku melihatnya cukup bagus sih sebenarnya. Bentar deh, aku ini lagi deh, aku shuffle lagi deh. Ingat ya, ini tuh general reading, jadi nggak resonate ya buat kamu yang nonton video aku di sini, karena
Ini yang aku tarik energi kolektif ya. Jangan terlalu percaya juga, jangan terlalu, kalau misalnya ada yang bagus-bagus terus nanti nggak kejadian, jangan sedih ya, karena memang ini kolektif. Kecuali kamu personal reading sama aku, jadi bener-bener energi kamu yang ketarik gitu loh. Nah di sini aku tarik semua kelahiran. Jadi wajar kalau nggak bisa 100% gitu. Tapi bukan berarti energi kamu tuh nggak ketarik sama sekali ya. Pasti ada. Cuman ya nggak gede gitu. Tunggu ya, aku rapikan dulu deh. Teman-teman, ternyata aku ambil kartunya tuh kelebihan. Pas aku tata begini, ya ampun lebih ngambilnya. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Aku melihat di sini, melihatnya tuh dia itu hampir sama dengan yang hijau tadi atau yang melon tadi. Ini berusaha move on, berusaha bangkit tapi belum bisa move on sebenarnya. Gitu. Dan untuk yang coklat ini kebetulan yang aku tarik itu antara mereka yang habis putus pacaran dengan habis cerai rumah tangga. Aku lebih ketariknya di sini yang perceraian rumah tangga ya, kebanyakan yang lebih banyak aku tarik di sini. Dan aku melihatnya sama, ini sama kayak di nomor di kartu ini ya, yang kartu strength ini tadi ya, atau milik kita rasa melon. Dia tipe orang yang setia sebenarnya. Cuman aku di sini melihatnya ini kebalikannya. Cuma sama-sama setia, kebalikannya tuh ini yang mantannya yang lebih bagus secara pekerjaan, karir, finansial dibanding ini orang ini ya, yang lagi dekat sama kamu ini, yang lagi PDKT sama kamu. Dan aku melihatnya si dia itu cukup diberi banyak bantuan ya oleh mantannya. Aku melihat kayak gitu di sini. Dan aku melihatnya bisa dibilang waktu mereka masih pacaran atau masih berhubungan suami istri gitu, ini justru si ini yang lagi PDKT sama kamu nih banyak ketergantungan sama si mantannya gitu. Aku melihatnya kayak gitu. Dan sekalipun ini yang deket sama kamu laki-laki nih misalnya, nah itu pekerjaannya gitu ya, pemasukannya ini lebih gede yang perempuan gitu loh. Paham gak sih? Paham ya? Jadi kayak, wah kak kok terbalik sih? Ya emang faktanya kayak gitu di sini ya. Jadi kalau misalnya dia yang deket sama kamu laki-laki nih, orang ini dulu kalah ya secara finansial, kalah sama istrinya gitu. Aku melihatnya kayak gitu. Dan aku melihatnya istrinya ini memang, karena ada kartu The Sun di sini, memang bukan dari anaknya orang kaya atau penerus usaha orang tua, enggak, emang dari dia sendiri yang sukses gitu, dia sendiri yang berhasil gitu. Aku melihatnya kayak gitu. Terus ini kan udah nggak ada nih hubungan. Nah ini kan dia kan kayak Ten of Pentacles nih di dalam tarot. Nah ini ciri-ciri sifat dia tipe-tipe orang setia sebenarnya. Nah ini kan udah nggak ada nih hubungan, udah cerai. Dan aku melihatnya mereka juga udah berjauhan. Aku melihatnya kamu hubungan sama ini nih orang gitu ya, LDR gitu kan. Nah aku juga melihatnya sama si mantannya juga udah jauh gitu. Ini sama ini mantannya nih, ini kartu mantannya ini. Nah ini juga LDR gitu, sama-sama LDR di sini. Dan hati dia itu sebenarnya untuk si mantan ya, bukan untuk kamu. Kalaupun dia itu nggak jujur sama kamu gitu, karena namanya manusia kan jarang ya ngomong aku masih sayang mantan, aku masih pengen balik sama mantan. Pasti gue udah bisa move on, kayak gue udah nyaman sama kamu kok, gue udah benci banget sama sifat dia, bla bla bla. Pasti ngomong kayak gitu ya, nggak? Pasti ngomong kayak gitu, nggak usah jauh-jauh deh, aku juga kayak gitu kok. Ya kayak gitu deh. Jadi aku melihatnya ini orang
berusaha bangkit tapi nggak bisa, karena ini ada kartu Judgment ya. Dia berusaha bangkit tapi dia nggak bisa bohong dengan hati dia sendiri bahwa hati dia sendiri sebenarnya belum bisa bangkit gitu loh ya. Gitu, aku melihatnya kayak gitu. Terus ini mulai ada romansa sama kamu. Kurasa ini tadinya enak ya ngobrolnya. Bahkan aku melihatnya juga kalian sempat ingin bertemu gitu. Bahkan di pikiran dia ingin mendatangi kamu ya, ini ingin mendatangi kamu. Dia ingin apa ya, lebih jelas gitu, jadi nggak pakai telepon gitu. Dia kayak gitu, inginnya dia kayak gitu tadinya di pikirannya, tapi dia juga bingung di pikiran dia kayak gitu, karena memang faktanya dia nggak bisa move on dari mantannya ya. Sekalipun dia tuh berniat untuk datang sama kamu, ingin ngobrol kamu sama kamu langsung, tapi waktu deket sama kamu, waktu komunikasi kalian masih bagus-bagusnya, lancar-lancarnya, dan dia itu pikirannya ada niatan untuk mendatangi kamu, bertemu sama kamu, sebenarnya hati dia masih berat ya sama mantannya, masih belum bisa lepas gitu ya, hatinya belum bisa lepas dari mantannya gitu. Aku melihatnya kayak gitu. Nah ini halangan, dan aku melihatnya juga di pikiran dia saat ini, karena ini aku nariknya bulan Juni ya. Ini nanti akan ada pembicaraan lagi sama mantannya, aku melihatnya kayak gitu. Ada pembicaraan lagi dan mereka itu berniat bertemu di sini ya. Aku melihatnya justru di bulan Juni sama kamu ini, aku melihatnya sebentar ya. Seandainya kalian itu ada potensi untuk kembali komunikasi itu sangat kecil ya, sama kayak di sini juga tadi kecil di sini. Jadi kurasa masih belum menghubungi kalian sih di bulan Juni ini. Malah yang ada kan di bulan Mei ini kan dia masih belum bisa move on nih dari mantannya. Kurasa di bulan Juni masih ke bawah-bawah ya, masih belum bisa move on juga. Tapi ada next cut lagi gitu, aku melihatnya udah ada komunikasi lagi sama mantannya. Tapi ini LDR, kurasa ini sama mantannya komunikasi lewat telepon juga, dan mereka berniat untuk bertemu. Ya, dia nggak bisa bohongi dari hati dia sebenarnya masih sayang banget sama mantannya kayak gitu. Justru di sini dia mau ketemu loh sama mantannya kayak gitu. Dan aku melihatnya dia nggak bakal komunikasi sama kamu. Ini belum ada komunikasi lagi di bulan Juni sama kamu gitu. Kalaupun ada ya 1-2 kali gitu, sisanya enggak. Karena aku melihatnya justru akan kembali komunikasi dengan mantannya, bahkan ini bisa face to face ya, ketemu langsung di sini kayak gitu. Nah ini perasaan dia sama mantannya yang belum berubah, yaitu masih cinta banget. Jadi aku kayak gitu ya. Nah ini mantannya dia ya. Nah dia merasa nyaman kalau udah sama mantan. Oh gitu. Jadi beberapa dari kamu di sini deketnya sama duda atau sama janda yang memiliki anak, tapi nggak semuanya, karena di tebaran utama di sini, ini di tebaran utama nih nggak ada kartu anak. Jadi aku melihatnya jadi aku tadi benang merahnya kebanyakan dari kamu di sini PDKT sama duda janda tapi nggak punya anak kebanyakan, tapi juga ada sebagian kecil yang punya anak gitu. Ini merasa nyaman ya kalau udah sama mantannya nih kan, terlalu cinta sama mantannya. Jadi kalau di kartu tarot ini seperti Eight of Swords ya, seperti Eight of Swords kayak gitu nih ya. Mereka kan ada perbedaan sehingga mereka terjadi perceraian, padahal dia sangat cinta di sini, sangat cinta. Dan aku melihatnya dia juga sibuk pekerjaan ya. Nah ini ya, ini komunikasinya sama dia sama mantannya juga lewat telkom, telkom sih, telepon gitu ya, handphone gitu. Sama kamu juga lewat handphone sama. Ya kan ini sama-sama lagi LDR nih, termasuk sama mantan juga lagi LDR mereka, sama kamu juga gitu. Jadi kesimpulannya dia nggak bakal ngehubungi kamu di bulan Juni ya. Untuk kamu yang pilih Milk Kita Rasa Coklat, aku sih karena ini bukan kartu tarot teman-teman, jadi aku nggak bisa kamu dealing sama ini, kamu dealing sama ini hanya gambaran aja. Kamu tuh dealing dengan kamu kayak
Pentacle seperti Capricorn, Virgo, Taurus gitu, Sagittarius juga termasuk. Ini Scorpio masuk ini ya. Gitu sih, itu hanya Sword juga masuk, seperti Gemini, Libra, Aquarius juga masuk ya. Nah, ini halangan buat kamu kan. Ini halangan, ini kartu gunung nih halangan. Yaitu kenapa halangannya? Ternyata mereka komunikasi lagi sama si mantan. Bahkan justru di bulan Juni dia ketemunya apa komunikasi sama mantan, dan mereka bertemu di bulan Juni. Dan perasaan dia belum berubah sama mantannya. Gitu. Sama kamu justru jangankan ketemu, komunikasi aja enggak gitu ya. Oke, gimana lagi? Kalau aku baca kartu emang apa adanya ya. Tapi kamu jangan terlalu sedih juga, karena ini general reading ya. Yang aku tarik adalah energi kolektif. Jadi semua hari lahir, semua tanggal lahir, semua bulan lahir, semua sio, semua zodiak gitu ya, semua jam lahir gitulah. Makanya kalau kamu ingin resonate 100%, ingin energi kamu ketarik 100% dan energi dia ketarik 100%, silahkan sama aku personal reading dengan cara DM aku di Instagram aku @milanabila99, atau kamu bisa langsung WhatsApp aku di nomor 083107805867. Oke. Selanjutnya yang pilih ini, tapi mau aku pause dulu karena mau aku acak. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih kartu pilih rasa Milkita, kamu dapatnya kartu The Sun di sini ya. Milkita rasa strawberry maksudnya aku. Lupa terus sih. Oke, langsung aja. Lagi-lagi LDR ya. Kok banyak banget sih yang LDR di sini, hubungan jarak jauh gitu. Kurasa ini orang suka pantau kamu dari media sosial kamu ya. Artinya suka melihat gitu ya, suka up to date media sosial kamu gitu. Kalau misal dia berkawan di WhatsApp, dia suka lihat status kamu, atau dia punya Facebook kamu ya, dia suka lihat Facebook kamu gitu. Kalau Instagram ya Instagram gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan dunia maya, suka pantau di situ gitu loh. Makanya kalau kamu udah tahu dari aku di sini, kalau dia suka mantau kayak gini kan bisa buat motivasi kamu kan. Oh iya, aku nonton Mbak Mila tadi di YouTube-nya, dia tuh suka mantau aku di media sosial aku. Jadi aku kudu berhati-hati gitu kan. Setidaknya walaupun ini nggak resonate 100% kan bikin kalian termotivasi untuk berhati-hati toh. Bagaimana gitu kan. Insya Allah kan cukup membantu juga toh, walaupun nggak 100%. Gitu gunanya nonton YouTube ya. Oke. Ini sama sih sebenarnya, cuman beda dikit aja sih. Aku melihatnya ya pasti kamu juga LDR di sini hubungannya, dan aku juga melihatnya
ini ada seseorang lain lagi selain kamu ya, karena ini ada kartu The High Priestess. Kalau di tarot kayak kartu Pisces gitu, rahasia-rahasiaan gitu, hal-hal yang disembunyikan gitu dari kamu. Ini kamu ya sering bertukar pesan gitu ya, bisa lewat WhatsApp gitu ya. Jadi ini hubungan LDR, jadi kamu chatting lewat media sosial dan dia suka mantau media sosial kamu, dan ini ada sesuatu yang dia rahasiakan dari kamu dan dia nggak jujur gitu. Kurasa ini cukup sibuk dengan pekerjaannya ya, dan ini orang punya apa ya, seperti punya cerita gitu ya, punya cerita yang apa ya, bisa dikata viral, iya, yang cukup dikenal sama orang, dan apa ya, banyak orang ngomongin dia gitu. Banyak orang yang ngegosipin dia kayak gitu. Aku sih melihatnya ini orang bisa dikata trauma juga ya. Ini ada trauma. Kurasa ini juga mengalami apa ya, hampir sama dengan yang jasmine tadi atau yang coklat ini. Jadi merasa dimanfaatkan juga, punya masa lalu yang dimanfaatkan secara finansial juga di sini. Di sini justru yang ini ya, si dia ya, yang lagi dekat sama kamu ini justru yang bagus finansialnya. Kalau tadi yang coklat kan justru mantannya kan yang bagus. Nah kalau ini justru si dianya yang bagus secara finansial, dan juga pernah punya cerita yang pahit juga tentang asmaranya karena dimanfaatkan finansial juga. Tapi aku melihatnya di sini kalian potensi untuk komunikasi lagi besar ya. Jadi dibanding yang rasa coklat sama rasa melon di sini, dia lebih gede yang ini gitu ya. Terus karena ngebaca kayak gini itu kan nggak asal ya teman-teman ya, karena satu kartu aja udah beda arti, apalagi udah dikait-kaitkan begini gitu kan. Jadi ini gini loh ya, berpikir dia lepas aja, paham gak sih? Jadi ini bukan ada perasaan cinta yang mendalam sama kamu, belum ya aku melihatnya, tapi dia lepas aja berpikirnya, ya udahlah coba deh gue jos aja gitu. Jadi kalau dia mau pendekatan sama kamu, udahlah gue jos aja mau pendekatan, jadi pergerakannya maju gitu. Kayak kalau di mana itu, di kartu tarot ini kayak kartu The Chariot ya, jadi pergerakannya maju sekalipun dia masih belum merasakan cinta yang dalam sama kamu, karena desan-desan di sini. Jadi cinta yang ada sih merasa nyaman aja sama kamu, kalau perasaan cinta belum. Aku sih kesana melihatnya. Tapi dia sekali lagi lepas gitu pikirannya, coba deh gue deketin dia gitu ya. Kali aja gue merasa seiring berjalannya waktu aku merasa cocok sama dia, aku merasa nyaman sama dia, bisa jadi gue jadikan dia pacar ya. Ini ya, dia kayak gitu mikirnya. Kali aja nanti kalau ada kecocokan bisa berkomitmen. Yang pasti untuk saat ini kalau perasaan cinta belum, tapi perasaan nyaman aja gitu ya. Kenapa? Karena ketika ketemu kartu The Sun ini ketemunya crossroad, jadi belum cinta tapi nyaman aja gitu. Kalau di apa namanya, kalau di kartu tarot di sini itu seperti Nine of Cup ya, seperti Nine of Cup kayak gitu. Jadi belum kartu Ten of Cup, jadi masih baru Nine of Cup-nya gitu. Jadi belum sempurna aja, jadi nyaman aja gitu di sini ya. Nah kan dia belum bisa move on sebenarnya mantannya. Aku rasa beberapa dari kamu juga sama di sini, atau kamu deket sama orang yang sudah berkeluarga ya di sini. Begitu, kamu deket sama orang yang lagi berkeluarga gitu di sini. Nah kan ini bagus ya secara finansial. Ya betul. Tunggu ya.
Memang kamu potensi untuk kembali berkomunikasi besar ya di sini. Ini cukup hati-hati ya di sini. Memang aku melihatnya memang masih belum cinta sama kamu, tapi masih sekedar perasaan nyaman aja sama kamu. Gitu. Yang pasti ini juga ada orang ketiga. Aku melihatnya di sini ya. Tapi ini udah nggak ada. Bentar. Ini tuh general reading teman-teman, jangan terlalu diambil hati juga karena nggak 100%. Oh iya. Jadi kamu berhubungan dengan, kurasa ini kebanyakan yang kebetulan aku tarik itu di sini yang udah perceraian rumah tangga ya, daripada yang pacaran putus. Ini hampir sama dengan tadi. Ini aku melihatnya ini sudah berhasil move on sih. Artinya waktu dia kenal sama kamu ya, waktu PDKT sama kamu tuh dia masih belum bisa move on, tapi udah mulai terobati gitu ya, udah mulai nyaman sama kamu. Makanya aku bilang terobati karena mulai nyaman sama kamu di sini. Tapi kalau perasaan cinta masih, aku melihatnya masih ada sama mantan tuh, masih ada ya. Dan bahkan sampai detik-detik ini masih inget aja sama mantannya kayak gitu. Tapi dia udah mulai bisa ngelepas mantan gitu, paham gak sih? Yang tadinya itu waktu PDKT sama kamu sebenarnya belum bisa move on, cuman berusaha move on. Tapi lambat laun ketika kok nyaman sama kamu, dia merasa wah aku udah ada semangat lagi sama orang, akibat sama orang ini gitu ya. Dampak sama orang ini aku merasakan hidup lagi, hidup aku yang tadinya aku tenggelam banget pada kesedihan gitu ya. Nah, akhirnya dia bisa menyeimbangkan, ada kartu temperance di sini ya. Dia bisa menyeimbangkan. Oh iya, dia mulai bisa beradaptasi dengan dunia luar ya, di luar percintaan sama mantan gitu loh. Aku melihatnya kayak gitu semenjak kenal sama kamu. Makanya aku bilang potensi untuk kembali berkomunikasi di sini ada, karena dia merasa kamu orang yang cukup berhasil buat dia kembali semangat kayak gitu, yang buat dia kembali bangkit ya. Kurasa di sini dari kamu gitu, bukan dari orang lain selain kamu, nggak ada gitu. Jadi orang ketiga di sini adalah mantan, jadi bukan masih jalan hubungannya, nggak ada gitu. Dan aku melihatnya potensi di bulan Juni untuk kembali komunikasi, kembali lancar berkomunikasi, kurasa besar ya di bulan Juni nanti. Oke. Cuman untuk tahap ke lebih serius di bulan Juni kayak belum deh. Kenapa? Karena ketemunya kartu ini ya, Cross. Seandainya ketemunya ini kartu ini ya, di sini nih bagus ya. Jadi aku nggak yakin kalian tuh jadian di bulan Juni. Cuman si dia udah mulai mulai komunikasi sama kamu, satu sama lain merasakan mulai kasih sinyal-sinyal, aku lo nyaman sama kamu gitu loh. Si dia juga kayak gitu, aku lo nyaman sama kamu gitu ya. Bisa jadi nanti di bulan Juni kalian jadian kayak gitu. Jadi di antara rasa kita melon ya, sama coklat, sama strawberry, ini potensi yang paling gede untuk berkomunikasi adalah yang rasa strawberry. Dan itu pun saling, yang aku bilang tadi, saling mengakui aku lo nyaman sama kamu. Nah si dia juga aku lo nyaman sama kamu kayak gitu. Adanya kecocokan udah mulai terasa di bulan Juni gitu ya. Bisa jadi kalian di bulan Juli jadian kayak gitu. Jadi ya sampai di situ aja sih menurut aku. Sampai nyaman, merasa cocok aja, merasa nyambung aja, merasa nyaman aja sih di bulan Juni gitu ya. Buat kamu yang
lost contact sama PDKT-an kamu, insya Allah di bulan Juni nanti kalian kembali komunikasi. Oke? Itu. Kamu di sini di link seperti Sagittarius, kamu di link seperti Pentacle, Capricorn, Virgo, Taurus, kamu di link juga. Terus kamu di link dengan The Moon juga bisa di sini ya. The Moon seperti Pisces, kamu juga di link kayak gitu. Karena ini bukan tarot teman-teman, ini aku pakai kartu Lenormand kayak gitu. Ya. Gitu. Oke? Tapi ini tuh general reading, jadi buat kamu yang ingin energi kamu ketarik secara keseluruhan, silahkan DM aku di Instagram aku @milanabila99 atau kamu langsung WhatsApp aku di nomor 0831 07805867. Itu ya buat kamu yang pilih kartu The Sun atau rasa Milkita Strawberry. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you, bye-bye.